kiri. Sudah 1 tahun, padahal ini stroke kiri ya. Nah, kalau stroke kiri itu lebih mudah kalau di mana nih. Nah, ini ditotok di saraf besarnya. Ini ketika ditotok saraf besar karena menuju ke otak seperti ini. Maka orang stroke itu sebetulnya yang sakit adalah di otaknya, yang bermasalah di otaknya. Meskipun yang nggak bisa gerak itu tangan, kaki. Itu hanya akibat saja, itu motoriknya. Jadi kalau di Mahanani terapinya seperti ini orang stroke, ya, nggak ngurusi di kaki, nggak di tangan, nggak di saluran ini aja. Sehingga tidak ada sakit, tidak ada ditekuk-tekuk, tidak ada ditarik-tarik, tidak ada dicoel-coel, tidak ada. Karena orang stroke itu adalah di pembuluh darahnya, di saraf-sarafnya itu yang bermasalah, entah sumbatan, entah hambatan, atau bahkan mungkin pecah di situ. Itu kan di situnya. Bapak ini terapi yang kedua ini, tapi perubahannya yang terapi pertama kemarin sudah banyak. Yang semula tidurnya susah, sekarang sudah enak tidurnya. Hanya saja treatment yang kita inginkan di sini untuk dibawa ke rumah nggak begitu disiplin dilakukan. Nah itu makanya kalau di Mahanani ini meskipun terapinya ketemu saya sekali, itu biasanya pulang itu pasti dikasih treatment. Nanti di rumah dikerjakan kayak gini gitu sehingga cepat sembuh. Bapak kalau melakukan itu ini sudah bisa lari ini. Ada perbandingannya 1 tahun dengan sekali aja ke sini. Karena kan kadang orang stroke ini apa ya disinar gitu itu juga jauh dari problem. Bisa dibilang nggak ngatasi masalah karena kalau orang stroke kayak bapak ini kan sumbernya itu di posisi pembuluh-pembuluh darah, kemudian saraf-saraf, dan itu letaknya dekat dengan tulang. Ketika disinar itu yang kan lapisan tubuh ini kulit, kemudian daging atau otot, kemudian saraf atau pembuluh di situ, kemudian baru tulang. Nah, bapak ini kan dekat dengan tulang, masalahnya, problemnya orang stroke kayak gini. Ketika disinar maka apa yang terjadi? Yang panas ya kulitnya aja. Nah, terbukti dengan bapak ini ketika sekali terapi aja di sini perubahannya sudah luar biasa, sudah banyak. Tangan yang semula lemah sudah mulai ada power. Ini kelemahannya cuma satu, bapak ibu sama mbak ya. Itu enggak di rumah enggak treatment itu, gitu. Nah, pembelajaran, nah enggak apa-apa. Karena kalau jaga kayak saya terapi doang terlalu lama, maka di rumah juga diterapi sendiri gitu, sudah diajari dan pasti bisa. Tensi tadi ketika masuk kita tensi langsung posisi aman, terus nggak emosi juga. Padahal selalu tinggi terus. Padahal biasanya selalu tinggi ya. Obatnya rutin tinggi. Ya. Padahal ini tadi belum ditotok gitu. Ketika tak cek tadi ya, ini kalau udah ditotok lain lagi nanti, pasti turun lagi. Nah, karena apa? Kenapa kemarin sebelum ketemu saya sebelum di mana ini selalu tinggi? Ya masih ada sumbatan masalahnya. Nah, ketika kita kemarin treatment pertama, terapi pertama, masuk ke sini nih kontrol kedua, kita cek belum kita apa-apain itu, sudah posisi normal. Karena sumbatan-sumbatan otomatis sudah kemarin yang terapi pertama itu sudah posisinya sudah aman. Padahal di rumah sakit itu sebelum kesini kan minum obatnya harus rutin, tiap hari rutin, tapi selalu tinggi kan? Selalu tinggi. Baru kesini tuh malah. Nah ini contoh ya, ini bukan settingan, itu bicara seperti itu. Kalau di sini itu obat itu hanya pendamping. Obat itu pendamping. Kalau di luar Mahanani, di medis dan sebagainya, obat itu utama. Iya. Nah, kalau di sini hanya pendamping. Sehingga yang utama apa di sini? Utama itu saraf-sarafnya bisa self healing sendiri, nyembuhin diri sendiri, bisa sinkronisasi, bisa harmonisasi, sehingga terbentuk resonansi vibrasi yang sama. Sehingga ketika hal yang itu terjadi, ketika saraf satu ada yang bermasalah, saraf yang lain ikut untuk memperbaiki. Namanya dalam circle self healing,
seperti itu. Jadi tubuh ini punya kemampuan untuk nyembuhin diri sendiri. Kenapa Pak? Kok dipegangin sini? Nah, ini di otaknya. Jadi kalau nggak diterapi, ya memang kalau di sini yang diterapi adalah di posisi saraf-saraf ini. Ini ada tisu Pak yang gue ngelap. Terharu Bapak ini nangis. Ngopo lagi saya ketemu saya. Nah, seperti ini ya. Bisa keluar air mata karena apa? Yang kita sentuh di pokok masalahnya. Kita nggak perlu panjang kan di situ posisinya di saraf itu. Nanti kalau otak membaik ya sudah selesai. Kaki yang nggak bisa gerak jadi normal lagi, tangan nggak bisa gerak jadi normal lagi, begitu. Iya, jadi jangan berpikir kalau stroke itu yang tangan, kaki itu bermasalah karena nggak bisa gerak. Enggak, kan bukan di situnya. Nah ini ke otak juga, nah, di sini, nah, ini tremor di sini, nih otaknya di sini ngasih tahu. Saraf di sini bermasalah di otak ini. Nah, ini tremor di kamera kelihatan enggak ya? Nah, kalau saya kelihatan sedikit. Nah, jadi seperti itu. Maka biasanya kalau orang stroke itu kan dengar terapi gitu sudah ngeri. Ya, karena apa? Rata-rata sakit kan. Tapi kalau di mana ini enggak ada sakit. Nah, seperti ini. Kita sentuh di posisi saraf besarnya, maka otomatis akan tremor semua. Hingga ini menimbulkan vibrasi, resonansi, hingga nanti bisa terjadi sebuah resonansi yang luar biasa. Terhubung satu sama yang lain. Kepedulian saraf dengan satu dengan yang lain ada. Maka terbentuklah circle self healing. Jadi di sini logik ya, dan tidak ada magic kan. Ini kalau saya main gimmick bisa, nah tak sentuh gini langsung Allahu Akbar. Nah, sepertinya magic kan. Ini logik. Jadi di otaknya, karena saya fokusnya di otak. Taruh aja Pak, taruh. Maka keluarga ini bawa ronsen otak yang namanya CT scan ini bawa tadi ya. Alright.